Saints, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. By faith and not by sight, for you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight, for you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight, for you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight, for you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Yesus, kebenaran dalam hidup kami, Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa
kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan menyelamatkan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan hari ini kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengar sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan hari ini boleh dapat berguna untuk kehidupan kami. Terima kasih yang dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, perkenalkan nama saya Samuel. Hari ini kita akan membahas topik baru yang belum dibahas di minggu-minggu sebelumnya. Hari ini kita akan belajar mengenai komitmen. Setelah kita mendengar berbagai macam topik mengenai kasih, give thanks, karakter, nuasa dan bertahan, itu dapat digunakan sebagai fondasi kita dalam memiliki komitmen, yaitu komitmen untuk berdampak bagi lingkungan. Hari ini kita akan belajar apa arti komitmen, siapa tokoh komitmen, siapa tokoh di Alkitab yang menjalankan komitmennya, dan apa yang Alkitab ajarkan mengenai komitmen. Kita mulai dari definisinya dulu. Komitmen adalah perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu atau kontrak. Banyak sekali orang yang mengatakan bahwa janji adalah komitmen. Sangat mudah bagi mereka untuk melakukan janji di awal, tapi sulit bagi mereka untuk memegang janji tersebut, memegang komitmen tersebut sampai akhir, terutama saat mereka menghadapi berbagai masalah, ujian, dan cobaan. Janji yang diucapkan di awal sangat mudah ditepati, tapi banyak orang yang biasanya kabur dari janji tersebut saat mereka menghadapi masa-masa sukar. Contohnya saat kita menjalankan tugas kelompok. Mungkin waktu awal mereka masuk ke dalam kelompok, mereka bisa punya janji, mereka bisa punya komitmen untuk mereka mau join di kelompok dan mereka akan melakukan bagian mereka akan melakukan tugas mereka dengan baik. Tapi kenyataannya waktu sudah dalam proses
evaluasi oleh guru, banyak yang disalahkan, mereka harus mengganti lagi, mereka belum tentu punya komitmen itu sampai akhir, belum lagi mereka harus rapat, mereka harus diskusi, dan mungkin dapat mengganggu jam, misalnya mengganggu jam makan atau mengganggu jam tidur. Komitmen yang dibuat tentu sangat mudah dalam dibuat, tapi sulit untuk dilakukan karena biasanya terjadi banyak hal yang tidak pernah dipikirkan di awal. Kemudian komitmen bukan sekedar terlibat dan bukan sekedar ada. Contohnya waktu orang mulai berkomitmen untuk menjalankan hubungan pacaran gitu ya. Kita tahu bahwa tujuan dari pacaran untuk saling mengenal satu sama lain, untuk mempersiapkan kedua pihak ini supaya bisa masuk dalam hubungan yang lebih serius. Tapi biasanya waktu mereka menjalin hubungan tersebut dan mereka menghadapi suatu masalah, mereka tidak jadi untuk melanjutkan komitmennya dan mereka putus di tengah jalan. Mereka kabur dan biasanya terjadi ghosting gitu ya. Demikian juga dengan proses rekrutmen dalam organisasi. Waktu proses interview semuanya bisa mengatakan bahwa mereka berjanji, mereka berkomitmen untuk melakukan bagian mereka dengan baik. Tapi kenyataannya begitu banyak masalah terjadi, begitu job desk menumpuk semakin banyak, harus rapat setiap hari dan lain sebagainya, mereka memilih untuk kabur gitu ya. Mereka tidak melanjutkan komitmennya lagi dan ya hanya sekedar ada waktu rapat dan lain sebagainya, tapi tidak memberikan janji-janji seperti yang mereka sebutkan di awal. Dari sekian banyak komitmen, kita bisa melihat bahwa komitmen ini sangat penting dan mendasari kehidupan kita dalam berbagai aspek, baik di sekolah, baik di masyarakat, di rumah, dan berbagai hal lainnya. Tapi ada satu komitmen yang paling penting yang perlu digarisbawahi, yaitu komitmen untuk berdampak bagi lingkungan. Mungkin setiap kita sangat mudah gitu ya untuk menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Itu adalah hal yang simpel gitu ya. Tapi bagaimana dengan komitmen kita? Apakah setelah kita menerima Injil, kita membiarkan begitu saja orang-orang di sekitar kita belum mengenal Injil? Tentu tidak. Setelah kita mengenal Injil, kita pasti mau keluarga kita, teman-teman kita juga akhirnya bisa menerima Injil yang kita terima supaya mereka juga bisa diselamatkan. Kita bisa melihat gitu ya bahwa pertobatan adalah langkah awal. Pertobatan hanya kilometer 0 dan selanjutnya perlu proses, perlu ada penggenapan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, dan setiap kita punya rancangan Tuhan yang berbeda dalam kehidupan kita yang perlu kita pergumulkan masing-masing. Bagaimana supaya kita bisa berdampak dalam lingkungan kita, itu adalah tanggung jawab kita dan itu adalah langkah selanjutnya setelah kita diselamatkan, setelah kita ditebus oleh Tuhan. Contohnya, kita perlu tahu bahwa hidup kita dalam sekolah, dalam rumah, dalam lingkungan masyarakat, hidup kita sangat dilihat oleh banyak orang, terutama orang yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana sikap kita saat kita menghadapi masalah? Apakah kita memaki-maki Tuhan misalnya? Apakah kita sabar dan kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ada dan mengontrol segala sesuatu? Apakah saat kita berada di lingkungan yang tidak jujur, apakah kita akan tetap jujur dan kita tetap menjalankan apa yang Tuhan inginkan? Sikap-sikap tersebut yang bisa dilihat oleh orang, dan itu yang bisa dilihat oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan bahwa kita adalah anak Tuhan, dan dengan cara itu kita bisa berdampak buat lingkungan kita. Banyak orang yang memilih untuk kabur dari tugasnya, banyak orang yang memilih bahwa komitmen itu cukup sulit gitu ya untuk dijalankan, dan mereka memilih ya komitmennya sampai di tengah jalan dan tidak melanjutkan komitmennya tersebut. Tapi sebagai anak Tuhan kita perlu baca dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita bisa lihat gitu ya bahwa kita sudah ditebus oleh Allah, dan selanjutnya kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Kita bukan milik kita lagi, tapi kita adalah milik Allah. Karena itu setelah kita ditebus, kita punya suatu tugas bagaimana supaya kita bisa berdampak bagi lingkungan kita. Memilih untuk kabur dari komitmen dan memilih untuk kembali ke dalam dosa, itu adalah pilihan yang enak, yang lebih masuk akal bagi sebagian orang. Lebih nggak sulit untuk dilakukan, lebih mudah dan nggak ada beban gitu ya. Kedengarannya jauh lebih masuk akal. Tapi kita perlu tahu bahwa komitmen itu memberikan kita tujuan dan kekuatan. Contohnya, waktu kita selama ini kebiasaan mencontek, kita tahu bahwa hidup kita sudah dilihat orang dan kita harus berubah. Komitmen itu memberikan kita tujuan, yaitu supaya kita bisa berubah. Dan
komitmen tersebut juga memberikan kita kekuatan dalam proses supaya kita tetap belajar, kita tetap mencatat waktu guru menerangkan, dan kita melakukan kewajiban kita sebagai murid, karena itu adalah tanggung jawab kecil yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita dan terus akan bertambah. Komitmen tersebut yang akan dapat membedakan kehidupan kita dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan komitmen tersebut yang juga akan memberikan kekuatan supaya kita tidak kembali lagi ke kehidupan lama kita. Kita saat ini mau belajar dari tokoh Alkitab yang namanya Yunus. Yunus adalah nabi yang Tuhan panggil. Nabi yang Tuhan panggil untuk berkomitmen untuk menyebarkan Injil supaya banyak orang yang bisa diselamatkan. Waktu Yunus dipanggil, Yunus tahu bahwa Yunus punya tanggung jawab untuk berdampak bagi lingkungan. Tapi Yunus kabur. Begitu Yunus tahu bahwa yang harus dibenarkan adalah orang-orang Niniwe. Penduduk kota Niniwe jumlahnya sangat banyak dan kotanya juga besar. Tapi mereka semua tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan kejahatan mereka sudah sampai kepada Allah. Allah mendengar dan Allah tidak ingin menghukum mereka sebelum memberikan mereka kesempatan. Maka dari itu Yunus dikirim untuk membuat mereka bisa bertobat, membuat mereka menjauhi kejahatan. Yunus tidak mau menjadi nabi dan memberitakan kebenaran di sana karena Yunus tidak rela orang-orang yang selama ini jahat bisa diselamatkan. Yunus mau supaya mereka itu biarlah dibunuh, mereka biarlah dihancurkan oleh Allah. Waktu Yunus kabur dari komitmennya, Yunus lupa bahwa dia punya komitmen untuk berdampak bagi lingkungan, untuk berdampak dalam hal ini terhadap penduduk kota Niniwe. Setelah Yunus kabur, kita bisa lihat cerita lanjutannya bahwa Yunus harus berada di dalam perut ikan besar selama beberapa hari. Dan ini adalah cara Allah untuk membakar semangat Yunus, untuk menguatkan Yunus, untuk membuat Yunus ini bisa tetap semangat untuk menjalankan komitmennya. Kita bisa melihat bahwa seharusnya komitmen itu bisa memberikan kita kekuatan dengan sendirinya. Komitmen untuk berdampak bagi lingkungan itu yang akan membuat kita kuat dari hari ke hari. Tapi jika itu masih belum cukup, maka Allah bisa datang dengan caranya untuk memberikan kita kekuatan. Dalam cerita Yunus ini kita bisa melihat bahwa ikan besar yang dikirim adalah satu proses yang memang dibiarkan terjadi dalam kehidupan Yunus untuk membakar semangat Yunus lagi. Kita juga mau belajar dari 2 Timotius 2 ayat 1-6 di mana kita bisa melihat ini adalah tokoh-tokoh yang diajarkan di dalam Alkitab. Ini adalah tokoh-tokoh yang tekun, tokoh-tokoh yang punya komitmen yang tinggi. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Dari ayat tadi kita bisa melihat bahwa 2 Timotius 2 ayat 1-6 adalah surat yang diberikan oleh Paulus untuk Timotius. Pelayanan Paulus waktu itu begitu berat dan rumit, tapi Paulus akan menyerahkan pelayanan tersebut kepada Timotius untuk melanjutkan pelayanan tersebut. Tentu dalam menjalankan pelayanan yang begitu rumit membutuhkan komitmen yang besar yang akan kita pelajari dari 3 tokoh dalam ayat yang sudah kita baca ini. Tokoh pertama yang kita mau belajar adalah dari seorang prajurit. Prajurit adalah tipe bawahan yang sangat patuh terhadap atasannya, sangat patuh terhadap komandannya, apapun peraturannya. Mereka taat walaupun mereka tidak mengerti mengapa hal tersebut harus dilakukan dan mereka tidak mementingkan kehidupannya sendiri. Komitmen tersebut yang juga harus kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah setelah kita mengenal Kristus kita juga memiliki komitmen yang seperti itu, komitmen yang taat
apapun yang terjadi, dalam kondisi apapun, walaupun kita merasa tidak mengerti mengapa hal-hal tersebut harus terjadi dalam kehidupan kita. Komitmen yang sama yang juga Tuhan Yesus nyatakan dalam pelayanannya. Yesus yang adalah Tuhan lahir sebagai manusia, mengambil rupa seorang hamba, kemudian harus mati, bahkan mati sampai di kayu salib. Yesus begitu taat terhadap tujuan supaya manusia bisa mengenal Tuhan, supaya manusia bisa diselamatkan. Dan komitmen tersebut yang juga harus ada dalam kehidupan kita, yaitu komitmen yang taat walaupun kita tidak mengerti mengapa hal tersebut terjadi. Dari tokoh kedua yaitu olahragawan, kita juga bisa belajar komitmen untuk terus berlatih, untuk giat berlatih. Olahragawan tidak berlatih dalam semalam untuk menghadapi pertandingan. Beda sama teman-teman teens, beda sama kita yang mungkin waktu menghadapi ujian kita biasanya masih melakukan sistem kebut semalam gitu ya. Kita belajar H-1 untuk ujian besoknya. Tapi atlet tidak seperti itu. Olahragawan mereka berlatih beberapa bulan sebelumnya, bahkan beberapa tahun sebelumnya, supaya mereka bisa siap menghadapi perlombaan tersebut. Padahal tujuan mereka hanya untuk memenangkan perlombaan tersebut. Mungkin mereka bisa dapat piala, mereka bisa mendapat uang, mereka bisa mendapat nama baik. Padahal kita sebagai anak Tuhan, kita perlu tahu bahwa kita setelah ditebus oleh Tuhan, kita punya tugas untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu adalah amanat agung. Dan kalau atlet saja mereka bisa segiat itu untuk mencapai tujuan mereka. Mereka bisa latihan dengan begitu rupa untuk memperoleh tujuan mereka, padahal tujuan tersebut adalah tujuan yang ada di dunia. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Harusnya kita harus bisa berlatih lebih giat, berlatih untuk mematikan kedagingan kita. Karena memang sebagai manusia, tubuh kita memang masih ada kedagingan, tapi bagaimana cara kita bisa mematikan daging tersebut adalah dengan memberikan makanan rohani yang lebih besar, yaitu dengan mengikuti acara ibadah online seperti hari ini, atau bisa dengan pembacaan Alkitab pribadi di rumah. Itu adalah hal-hal supaya rohani kita itu bisa diberikan makanan rohani, supaya kehidupan rohani kita bisa bertumbuh. Dan dengan cara itu kita juga bisa giat gitu ya dalam melatih kehidupan rohani kita, supaya kita juga semakin lama semakin peka, semakin dapat membedakan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Tokoh terakhir yang akan yang akan dibahas adalah petani. Petani adalah tokoh yang visioner yang bisa melihat yang tidak dapat dilihat orang lain. Walaupun itu hanya berupa tanah hampa baru berupa bebatuan, tapi seorang petani bisa melihat tuayan-tuayan yang akan mereka dapatkan pada tahun-tahun berikutnya. Seorang petani dapat melihat apa yang orang-orang tidak bisa lihat. Dan seorang petani adalah bukan cuma sekedar bermimpi saja dapat mendapatkan hal yang besar, tapi mereka tekun, mereka sabar menunggu tuayan tersebut muncul. Mulai dari biji, kemudian mulai mungkin keluar daunnya, kemudian ada batangnya, kemudian keluar tunas, keluar buah, dan akhirnya bisa jadi dipanen gitu ya, karena buahnya sudah matang. Petani adalah tipe-tipe orang gitu ya, yang petani ini adalah tipe-tipe orang yang mereka bisa bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Melalui komitmen itu kita bisa lihat bahwa komitmen juga sama seperti tanaman gitu ya, yang harus dirawat, harus ditunggu dengan sabar supaya semakin lama tanaman tersebut bisa semakin besar. Demikian juga dengan komitmen, karena komitmen perlu dirawat, karena suatu saat komitmen itu yang akan memberikan kita kekuatan di saat kita tidak mengerti apa yang terjadi, dan kita dapat mendapat kekuatan dari komitmen tersebut. Petani juga adalah seorang pekerja keras gitu ya, yang terus mengusahakan ladangnya untuk menanti buahnya. Demikian juga dengan kita harus dengan giat gitu ya menjalankan komitmen kita, karena kita yakin bahwa komitmen kita itu akan mendapatkan hal yang baik gitu ya di akhir. Kalau kita berkomitmen untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, kalau kita berkomitmen untuk berdampak bagi lingkungan, pasti akhirnya ada orang-orang yang bisa melihat keberadaan Tuhan melalui sikap hidup kita. Mereka bisa mengenal Tuhan bukan melalui kata-kata saja, tapi mereka benar-benar melihat perilaku kita yang sudah berbeda. Ayat terakhir yang akan dibaca adalah dari Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dari ayat ini kita bisa melihat
bahwa Tuhan itu sudah menebus hidup kita, dan hidup kita bukan milik kita lagi, tapi hidup kita adalah milik Kristus. Kita punya satu tujuan, yaitu berdampak bagi lingkungan, dan itu harusnya bisa memberikan kita komitmen, bisa memberikan kita tujuan, dan memberikan kita kekuatan untuk tetap menjalankan tugas ini, yaitu untuk berdampak bagi lingkungan. Kita bisa membandingkan pelayanan kita saat ini dengan pelayanan murid-murid Tuhan. Pelayanan kita saat ini hanya melawan kedagingan. Mungkin kedagingan memang enak gitu ya, lebih enak. Tapi tantangan itu tidak sebesar pelayanan murid-murid Yesus pada zaman itu, yang mereka bisa mati sebagai martir kalau mereka melayani. Tantangan mereka jauh lebih besar, dan mereka bisa berkomitmen sampai mereka mati sebagai martir. Bagaimana dengan kita yang hanya melawan kedagingan? Harusnya kita juga bisa untuk melayani lingkungan kita, untuk menjadi berkat kepada sesama kita, karena tantangan kita jauh lebih ringan. Komitmen tersebut akan diuji saat kita menghadapi masalah. Apakah kita punya komitmen untuk terus mengikut Tuhan, atau kita akhirnya kabur dari komitmen tersebut? Dan terakhir, komitmen bisa membuat kita jadi pribadi yang all out. Kita belajar dari 3 karakter, yaitu dari tentara. Kita belajar untuk taat, berkomitmen walaupun kita tidak mengerti apa yang terjadi. Kita taat tanpa syarat seperti tentara. Kemudian dari olahragawan, kita juga belajar untuk berkomitmen dengan giat dan tekun. Dari petani, kita bisa belajar untuk berkomitmen karena kita yakin akan komitmen kita itu pasti akan menghasilkan buah di masa depan. Sekian sharing hari ini, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan hari ini, kalau kami boleh mendengar sebagian dari firman Tuhan. Berkati Tuhan apa yang sudah kami dengarkan, supaya itu dapat berguna buat kehidupan kami. Kami ingin Tuhan punya komitmen yang baru, yaitu komitmen untuk berdampak bagi lingkungan kita, supaya setiap kami yang ada di sini bisa jadi pribadi yang berguna buat menyebarkan Injil ke lingkungan setiap kami dengan cara-cara hidup kami. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you guys, see you next week. Jesus bless you. Dadah. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Semoga kalian terberkati oleh sharing firman yang disampaikan oleh Kak Christopher Samuel, dan kalian bisa mendapatkan sesuatu dari ibadah minggu ini. Oke, sama-sama kakak mau ajak untuk kita tutup dalam doa. Mari sama-sama kita buka kedua tangan kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing kita, menyertai, dan memberkati setiap kita semua sepanjang hari ini, hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin. Happy Sunday, see you next week.